Hari ini kita akan eh, merencanakan renovasi rumah dengan BIM. Buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana, cekidot ya. Pertama pilih new project. Kita browse karena kita udah punya template sendiri. Template Rapid ini kita susun sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan material yang tersedia di Indonesia. Karena kalau bawaan Rapid itu standarnya kan ada yang Amerika, ada yang Eropa, Australia, ada yang standar Rusia. Nah, ini udah kebuka. Jadi yang pertama kita lakukan adalah karena ini merenovasi bangunan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita membuka di view kategori preliminary. Kita buka denah existing. Seperti ini ya. Kalau teman-teman mau mulai dari grid, teman-teman bisa namun kalau metode saya mudahnya adalah kita jangan pakai draw dulu. Kita hapus dulu gridnya. Kemudian kita insert gambar existing, sketsa yang hasil ukur di lapangan. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa setting dulu, manage location. Setelah itu kita tentukan titiknya. Boleh teman-teman buka di maps. Terus kita tentuin, sesuaikan dengan lokasi yang akan teman-teman masukkan. Setelah kita dapat koordinatnya, kita masukin ke sini. Nanti dia otomatis pindah ya. Bisa juga teman-teman tarik-tarik di move manual. Cuman mungkin nanti kurang presisi ya. Dan ini akan menentukan pola gerak matahari, situasi lokasi yang akan nanti kita analisis. Setelah location koordinatnya kita masukin, kita bisa langsung gambar. Di Rapid itu ada
settingan fase filter, yang mana ini akan kita menampilkan untuk dinding existing. Untuk menentukan model-model existing. Kita sembarang dulu aja biar cepat. Ininya kita kecilin dulu, kirakan aja. Kemudian kita masuk model dinding. Kita cek dulu di sini. Kita pakai wall center line aja. Ininya kita allow, ada allow. Nah, ini untuk menyatukan sudutan sambungan dinding. Kalau disallow itu dia nggak tersambung secara otomatis. Ininya kita nolkan dulu. Langsung kita gambar aja. Di sini ukurannya kita masukin dulu ya, gambar di lantai 2, karena kita ngambil dimensinya yang total. Sini kita simpan. Setelah itu kita modeling langsung dindingnya. Ukurannya 8 meter 67. Ini kita ukur karena kebetulan pakai meteran laser. Jadi kita ukur dari dinding dalam ke dinding dalam. Ketik aja 867, atau bisa sembarang aja. Yang penting bentuknya mirip ya. Seperti ini, ada ini. Sini kita sini. Sini kita mundur. Seperti ini ya. Sementara gini dulu. Setelah itu kita kasih dimensi. Kita setting. Oh ya, ini ada entire wall, ada individual reference. Kalau entire walls itu bisa sekaligus. Kalau individual dia kasih dimensi, misalkan center ke center satu-satu. Karena kita ngukur dari dalam dinding ke dalam dinding, maksud saya dinding dalam ke dinding dalam, makanya kita setting di wall face. Ada wall center line, ada wall face. Ini kita ke entire walls, setting. Kita pilih intersecting walls karena openingnya mungkin nanti di denah rencana dinding ya. Kita oke. Kita pilih sini. Kemudian kita pilih di sini. Pilih ini. Kemudian kita pilih ini. Ini. Udah ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya sama yang ini. Ini 867 ya totalnya. Ya, ini 297, ini 145.
Kita mulai dari lebar dulu aja deh. 867. Yang ini 145 ya. Yang ini 44. Ini belum kasih dimensi ya. Gini aja. 44. Yang ini 1 meter 34. Ini 134. Kemudian dalam kamar 385 ke 283. 385. Nah, ini dia bertabrakan. Kita geser aja dulu. Ini kita geser sedikit ya. Nah, kita ke bagian kanan dulu. Kamar ini. Oh ya, yang sebelah sini belum ya. 283. Rumah ini perumahan ya. Jadi ukurannya biasanya standar perumahan aja sih. Untuk ini ukurannya 281. Ini kenapa pisah-pisah gini ya dimensi sama model yang ini? Karena kita salah layer pada saat kita pengukuran di lapangan ya. Dua delapan satu. Oke. Oh ini 81. Nah, yang ini bisa kita align aja. Karena di gambar existing juga satu garis. Dari sini 1 meter 19. Nah, ini kita cek kasih dimensi. Ini 118. 119. Yang dalamnya 153. Nah, ini ada sedikit miss ya. Kita cek sini 272. Ini kalau beda-beda 1 cm, 2 cm sampai 5 cm itu biasanya diakibatkan oleh perbedaan finishing plesteran perumahan. Karena kita udah tahu semua mungkin ya, kalau perumahan itu standar pengerjaannya kurang presisi. Ini 133 ya. Kayaknya ini salah dimensi deh. Ini 133. Kesini 156 ya. 153 ya. 153. Terus kita ke kamar depan 286. Bar sini ke lebar sini 276. Nah, ini kan
ada perbedaan ya 4 cm sama yang sini. Teman-teman boleh samain atau mau diimprovisasi disamain aja gitu, satu tarikan garis, karena ini nanti kita akan bongkar juga sebenarnya. Kamar depan 286. Ini salah ya. Kita geser. Kita koneksi di sini aja. Ini 1 meter. Kita cek juga. Ini 1 meter. Ya, kurang 2 cm ya. Kita kasih dimensi lagi. Kita ke individual reference. Sini. Kita kasih di sini ada benteng ya. Sampai sejarak sini. Ini kita geser. Ini 3 meter. Jadi panjang carport 5 meteran ya. Kita kasih kolom-kolom betonnya. Teman-teman perlu cek di sini ada depth, ada height. Jadi kalau depth nanti dia posisinya itu dari level 0 ke kedalaman pile cap. Jadi dia majunya ke bawah, bukan ke atas. Kalau height nanti dia majunya ke atas. Ini base levelnya ya, level 0. Nanti dia akan sampai ke level 4. Kita langsung tinggal titik aja. Oh, salah. Ini harus ke level 4. Ini ya. Kita kasih aja kolom 15-15 karena standar perumahan. Di sini tuh ada
tangga. Jadi kita definisikan juga tangganya. Ini kita kasih 30 cm untuk threadnya. Untuk risernya kita karena cukup tinggi di lokasi, kita kasih 25. Kita posisikan dari ngambil, karena kita dari kanan startnya ke sini, kemudian ke atas. Jadi kita pilih yang ini ya. Kita setting dulu ininya 4, ininya kita dari 0. Kita pilih dari left ya. Lebar ininya hanya 70. Kita cancel dulu teman-teman. Kita harus definisikan dulu tangganya ini adalah tangga existing. Kita kasih nama tangga beton existing. Ininya kita kasih 30, ini 25 ya. Mungkin 27 ya. Setting di 4, ini kita setting di 0. Lebar ininya 70 ya. Kita klik run. Oh, ininya belum dirubah ya. Taruh lagi sebelah sini. Ini dia tumpang tindih, jadi dia ada keterangan. Kita ukur dulu. Sini 84, harusnya di 70 ya. Kita mundur. Yang ini juga kita buat mundur. Berhubung di bordes ada peninggian juga, maka ini kita di 370. Jadi kita oke dulu aja. Kita cek dulu level 3 di sini ya. Nah, ini posisinya di sini. Ini ada ini dana existingnya, jadi nggak berada di, coba ini harusnya di existing karena ini base existing. Nah, kita
geser aja ya. Kita buka di site plan rencana. Kita hapus dulu. Ini posisinya tadi kita gambar sini. Kita pindah aja. Bisa dengan cara ini. Atau bisa dengan kita geser ini ya. Kita move. Kita ambil sini misalkan ya. Karena kita tadi ngambil di maps di ujung sana. Ininya kita pindah. Nah, ini perlu diketahui, jika teman-teman buka ini, nanti ketika digeser dia koordinatnya juga akan pindah. Jadi teman-teman perlu menginput ulang titik koordinat mapsnya. Jadi kita kunci aja dulu. Kita pindahin sini. Sini ya. Kita cek arah utaranya itu bukan ke sini. Ini itu ke arah sana barat ya. Jadi kita perlu rotate arah utaranya. Sini. Sini. Kenapa miring? Karena kita kalau mengambil garis tegak lurus ke arah utara, itu bangunannya enggak tegak lurus juga dengan arah utara. Ini jadi ketika kita lihat sini ya teman-teman, ini posisi lahannya, ini arah utara. Jadi kita perlu rotate arah utaranya. Caranya di sini. Sekarang ini kita udah trace dari Google Maps. Lokasinya kita sesuaikan dengan gambar dana existing.
kita sesuaikan arah utaranya ya. Arah utaranya ini adalah kita sesuaikan dengan foto udara ini ya. Nah, ini arah utara. Sebentar, kita salah acuan. Kita posisikan di sini. Kita atur posisi arah utaranya ini di sini ya. Nah, ini udah mengacu ke foto udara ya, arah utaranya. Sekarang kita rotate true north-nya. Kita rotate project node ya. Jadi kita rotate aja project node-nya karena kita mau posisiin di sheet itu ke arah landscape. Salah ya. Bentar. Aduh. Kita rotate dulu ini ya. True north. True north-nya kita putar
Ini udah true not ya. Salah. Mestinya true not-nya kita posisiin searah gambar. Place ini. Nah, ini jadi arah utaranya ke atas ya. Ini true not. Yang ini juga udah ke atas ya. Nah, kemudian kita rotate project node. Jadi supaya di sheet-nya itu nggak miring-miring. Project node. Rotate project node. Clockwise ya. Kita rotate ke arah kiri 90 derajat counterclockwise ya. Kita coba. Nah, ini dia udah ngerotate ya. Ini udah sesuai seperti di gambar Google Maps. Nah, ini project node. Kalau true node dia gini. Kalau project node gini. Kita orientasiin model ini di sheet. Setelah itu kita hapus saja ini ya. Kita pindahin lagi ininya. Sini. Oke. Ini kita pindah sebelah sini. Jadi ini udah sesuai ya. Gambar referensi ini kita rotate juga. Nah, oke teman-teman, kita udah punya layout existing. Gambar dari tangga tadi yang udah kita bikin kayaknya kehapus. Kita setting lagi sini ya. Oh ini ya, kita keempat, ininya dari 0, setting sampai sini ya kurang lebih. Nah, ininya kita ganti 70. Kemudian kita klik run. Kita sambung lagi. Sini ya. Kita ketik 70. Yang tadi ini kita oke dulu. Jadi kita cek dulu. Elevasi 4 ini di 370. Ini kita ganti menjadi plus 3.70. Nah, ini dia minta persetujuan untuk mengubah nama ini di seluruh view. Kita yes. Oke. Nah, nanti sebentar. Mana tadi ya? Ini ya. Ini posisi existing. Belum ada railing ya. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini gambar yang tadi. Ini kita hapus juga.
Oke, kita coba ini. Kita ubah. Kita klik landing, klik model tangga 1, model tangga 2. Nah, ini dia otomatis menyambungkan. Cuman kita perlu cek ulang. Ini kenapa ya? Tangganya dia menghilang. Side plan rencana. Existing. Oh, mungkin view range. Kita cek view range. View range-nya kita naikkan 200. Ini existing ya, ternyata. Jadi kita naikkan di 50. Nah, jadi ini ada gambar ininya. $120 aja deh. Nah, oke. Ini di level no existing ya. Oke, kita udah punya model tangga, dinding, struktur kolom. Kita coba buat untuk slope ya. Slope 1025. Kita pasang di model sini. Di existing kita pasangin sini. Sini. Dia keluar warning karena ini di visual grafiknya slope-nya ini nggak ditampilin. Tapi nggak apa-apa, tetap tergambar. Nanti bisa kita cek setelah kita gambar selesai. Oke, sekarang kita cek di struktur frame. Nah, ini dia udah kegambar ya. Cuman oke teman-teman, ini udah jadi ya struktur framingnya. Yang ini kita turunin ke 2 meter ya. Jadi minus 1 meter 70. Oke, kita pause dulu. Ada iklan. Kita lanjutin. Ini caranya adalah slope-nya kita seleksi dulu. Klik kanan, all instance. Kemudian bisa copy paste selected level. Kita setting di elevasi 3,7. Setelah itu kita filter dulu, othernya ini di uncheck. Setelah itu kita ganti tipe framingnya ke balok 1525. Yang ini kita turunin di minus 170. Atau mungkin yang ini bisa kita ganti ke balok praktis. Karena balok praktisnya belum ada, kita buat
BLT 15 kali 15. Oke, ini ukurannya kita ganti menjadi 15 cm. Kita oke. Nah, ini udah selesai. Semudah itu kita jika modeling di BIM Rapid ya. Setelah udah jadi, kita seleksi ulang karena ini masih terdefinisikan di fase created-nya itu new construction, jadi kita pindah ke existing. Oke. Oke, kita modeling di lantai 2-nya ya, floor plan existing.